Halo, assalamualaikum anak-anak. Semoga kalian tetap sehat selalu. Semangat untuk belajar. Tidak usah putus asa, walaupun kita belajarnya dengan jarak jauh. Kali ini kita akan latihan mengukur besaran. Mulai dari besaran pokok dulu. Coba diingat lagi, besaran pokok apa saja? Panjang, masa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, jumlah zat. Nah, yang penting kita bisa melakukan pengukuran 5 ini. Panjang, masa, waktu, suhu, kuat arus listrik. Mulai dari panjang. Panjang kita pastinya tahu lah, pernah menggunakan mistar lah. Bisa lah. Oke? Panjang saya yakin kalian bisa. Masa. Nah, untuk masa pasti kalian di pasar juga pernah lihat timbangan. Nah, atau nanti kita akan praktek menggunakan neraca Ohaus seperti ini. Neraca Ohaus. Kemudian panjang masa waktu. Waktu pasti sudah tahu lah. Pakai stopwatch bisa, pakai arloji bisa. Pasti kalian tahu. Bisa mengukurnya waktu. Panjang masa waktu. Suhu pernah kalian di termometer pasti sudah tahu. Mengukur suhu pakai termometer langsung terukur suhunya. Kuat arus listrik akan kita pelajari di kelas 9. Jadi saat ini yang penting 4 panjang sudah, masa nanti kita praktekkan, waktu sudah tahu, suhu sudah tahu. Kita akan mempraktekkan mengukur masa. Yuk, mulai dari kita lihat alatnya dulu. Ini neraca Ohaus. Ya, ini dia neraca Ohaus. Skalanya terlihat ya. Nah, sebelum mengukur ini sebaiknya kita kalibrasi dulu. Kalibrasi itu kita menyeimbangkan. Jadi garis ini itu harus pas, tidak boleh melebihi atau di atasnya atau di bawahnya. Jadi harus pas. Kalau tidak pas bisa kita kalibrasi dengan cara memutar-mutar bagian sini. Nah, ini saya rasa sudah kalibrasi, ini tidak perlu kita utak-atik lagi. Kita cek menggunakan anak timbangan. Nah, ini namanya anak timbangan ini. Pasti kalian pernah melihat semuanya ini. Anak timbangan ini ada tulisannya di sini. 100 gram. Coba kita cek apakah ini betul-betul 100 gram sudah cocok timbangannya. Nah, di sini ada skala-skala ini. 100, 200, 100, 200. Ini 10, 20 sampai 100 dan seterusnya. Coba tadi 100 gram, berarti harusnya ini kalau dinaikkan ke 100 harusnya seimbang. Oke, ini sudah seimbang. Berarti cocok. Timbangan ini sudah kalibrasi cocok. Atau kalau menggunakan skala yang bawah, yang lebih kecil, berarti ini harus nyampe ke titik 100. Nah, saya rasa ini sudah seimbang. Sebenarnya ini karena sudut pandang kameranya yang agak beda, jadi ini kelihatan garisnya di atas, padahal sama ini. Padahal sama ini sudut pandang saja ini. Ya, sebenarnya ini sudah kalibrasi. Oke. Kita mulai dari menimbang benda-benda yang ada di sekitar kita. Oh ya, ingat sebelum nimbang ini selalu digeser ke titik 0 semuanya ini. Nah, ini selalu digeser di titik 0. Kita mulai dari menimbang benda-benda di sekitar kita. Misalnya ini ada batu. Yuk kita timbang. Masanya berapa? Kita mulai dari bandul paling besar ini. Kita naikkan. Coba ke titik 100. Belum seimbang. Naikkan lagi ke titik 200. Terlalu berat, berarti di titik 100 saja. Iya. Kalau sudah, kita naikkan skala yang lebih kecil lagi ini.
dari 10, 20, 30 dan seterusnya 40, 50. Wah, ternyata terlalu berat 50. 40 terlalu berat, 30 ya. Nah, 30 ternyata kurang. Jadi kita ambil skala bawahnya lagi. Coba kita naikkan. Kurang. Naikkan lagi. Masih kurang. Naikkan lagi. Coba saya lihat dari depan. Masih kurang, masih kurang. Naikkan lagi ke 4. Terlalu lebih. Berarti harus dikurangi lagi ke 3. Namun yang skala yang paling kecil ini tambahkan. Kita geser sampai seimbang. Kurang. Ya, ini mendekati stabil, kurang ya. Ya, saya rasa sudah seimbang. Ini di titik seimbang. Berarti bisa kita hitung masanya adalah ini di angka 100, yang kedua di angka 30, ketiga di antara angka 3, yang terakhir 3. Angkanya bisa pas 133,3. Jadi 133,3 gram satuannya. Tuh. Ada yang belum jelas? Nah, coba kita praktekkan dengan menghitung massa yang lain. Kita kembalikan ke titik 0. Coba kita hitung massanya ini, smartphone. Naikkan ke titik 100, kurang. 200, terlalu lebih. Oke, 100 saja. Kemudian skala berikutnya naikkan ke coba kita 60, terlalu lebih. 50 kurang, berarti tambah lagi yang ini. 60 kelebihan, 6 kelebihan 5 kurang. Kita geser coba bagian yang kecil. Ya, saya rasa sudah seimbang. Kita hitung jumlahnya. Skala besar 100 ini. Ya, wah, nggak kelihatan ya. 100 tambah 50 tambah 5 tambah 0,3. Jadi 155,3. Nah, itulah cara menimbang. Oke, itu besaran pokok. Kita masuk ke besaran turunan. Besaran turunan yang paling sederhana yang bisa kita hitung, contohnya turunan dari panjang. Ini kan panjang, ini panjang, ini lebar. Lebar itu juga termasuk panjang. Ini tebal, tebal itu termasuk panjang. Panjang kali lebar kali tebal, jadi volume. Jadi volume itu diturunkan oleh besaran panjang. Karena panjang kali lebar kali tebal, semuanya panjang. Jadi volume itu diturunkan oleh besaran panjang. Nah, volume benda yang berbentuk seperti ini bisa kamu ukur menggunakan rumus yang sudah kamu dapatkan di tingkat sebelumnya. Nah, sekarang kalau volume benda yang tidak teratur seperti ini, bagaimana cara mengukurnya? Nah, kita ukur sekarang menggunakan
gelas ukur. Ya. Gelas ukur ini ada skalanya dari 100, 200, 300 sampai 1000. Satuannya mililiter. Mililiter itu sama saja sentimeter kubik atau cc. Ya, mililiter. Oke. Kita kasih air dulu sampai kira-kira ya skalanya gampang untuk dihitung. (600) saja lah, 600. Oke. Nah, kita kasih air yang skalanya gampang dihitung. Misalnya kalau di sini adalah 600 ini. 600 ml atau 600 cc. Boleh 500, boleh 700, boleh 800. Yang penting gampang untuk dihitung. 600. Kita masukkan ya. Volume air sekarang menjadi berapa? Di sini menjadi 600 1 2 3 4 5 6 660 ml. Jadi tadinya 600, sekarang dicelupi batu menjadi 660. Berarti volume batu menjadi berapa? Volume batunya adalah 660 kurangi 600, yaitu 60 ml. Ya, itulah cara mengukur besaran turunan, yaitu volume. Jadi ada dua cara, dengan gelas ukur dan dengan menghitung menggunakan rumus. Nah, besaran yang lain, besaran turunan yang lain yang sering kita temui di dalam persoalan adalah massa jenis. Massa jenis, massa per volume. Massa menghitungnya pakai neraca, volume menghitungnya bisa pakai rumus, bisa juga pakai gelas ukur. Jadi massa per volume. Volume sendiri sudah besaran turunan dari panjang. Berarti kalau massa jenis, massa per volume berarti turunan dari besaran massa dan panjang. Kemudian selain massa jenis yang sering kita ukur dalam kehidupan sehari-hari adalah kecepatan atau kelajuan. Kelajuan kalau dalam sepeda motor itu alat ukurnya speedometer, kilometer per jam. Nah, berarti tinggal kilometer jaraknya dibagi jam itu waktunya. Nah, itulah. Nah, moga-moga kalian jelas. Yang penting berusaha mengukur besaran-besaran pokok dulu. Ada panjang pakai mistar, massa pakai neraca, waktu bisa pakai arloji, bisa stopwatch, suhu pakai termometer, kuat arus listrik nanti kita pelajari di kelas 9. Besaran turunan juga tinggal kita menghitung dari besaran pokok yang sudah ada. Sampai ketemu lagi, tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum.